Hai pemirsa Women's Talk, kembali lagi bersama saya Prisa Sompodatu. Kita akan ngobrol dengan wanita inspiratif di tanah air yang merupakan Ketua Umum dari Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo, kemudian juga koordinator dan wakil Ketua Umum dari Kamar Dagang dan Industri yaitu Kadin, siapa lagi kalau bukan Sinta Wijaya Kamdani. Ikutin saya terus hanya di Women's Talk IDX Channel. Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo telah selesai menggelar Musyawarah Nasional ke-11 pada tanggal 14 dan 15 Juni 2023 lalu di Hotel CS Luansa, Jakarta Selatan. Di mana dalam Munas yang mengusung tema Pengusaha Bersatu Indonesia Maju ini, resmi menunjuk CEO Sintesa Group Sinta Kamdani sebagai Ketua Umum APindo periode 2023 hingga 2028. Dengan demikian, wanita berusia 56 tahun tersebut akan menjadi ketua umum perempuan pertama dalam organisasi yang telah memasuki usia ke-71 tahun. Usai terpilih, Sinta merasa bersyukur dan sekaligus meminta dukungan kepada Dewan Penasehat APindo agar dapat mengemban tanggung jawab besar ke depannya. Selain itu, Sinta menyebut bahwa sejumlah program unggulan yang akan dijalankan antara lain ialah isu roadmap perekonomian, pengarus utama sertifikasi HRIR, UMKM Merdeka, serta pengentasan stunting. Lebih lanjut, dirinya memaparkan bahwa secara keseluruhan terdapat 7 program kerja dengan 4 program aksi unggulan yang akan dijalankan dalam periode kepemimpinan baru, di mana roadmap perekonomian APindo 2024-2029 akan menjadi program aksi unggulan yang melanjutkan sekaligus menyempurnakan prioritas rekomendasi kebijakan yang telah diusung pada periode kepemimpinan sebelumnya. Lantas bagaimanakah kisah sukses Sinta Kamdani dalam menahkodai para pengusaha di Indonesia? Simak perbincangannya hanya di Women's Talk. Halo Ibu, apa kabar? Baik, apa kabar Bisa? Kabar luar biasa, terima kasih banyak sudah meluangkan waktu bersama dengan Women's Talk di IDX Channel. Sama-sama. Ibu, selamat sudah dipercaya mengemban tugas yang baru sebagai ketua dari APindo. Ini adalah pemimpin wanita pertama sejak berdirinya APindo 1950-an ya Ibu ya? 52, udah 71 tahun. Luar biasa, presiden kita aja udah pernah ada perempuan. Ini luar biasa. Ini untuk pertama kalinya Ibu menjadi pemimpinnya. Perasaannya seperti apa Ibu? Wah, perasaannya gimana ya? Mungkin campur baur. Dalam satu sisi merupakan suatu kehormatan ya bisa perempuan memimpin asosiasi pengusaha di Indonesia. Tapi juga mungkin ada rasa, wah cemas-cemas nih bisa nggak ya saya memimpin organisasi ini yang isinya semua pengusaha-pengusaha kaliber. Jadi saya pikir ya ada rasa, tentu saja ada sebuah kebanggaan, tapi juga ada cemas-cemasnya dikit, ada excitednya dikit, ya begitulah. Tantangan baru, begitu ya? Tantangan baru yang pasti. Apa sih harapan Ibu Sinta untuk APindo? Mungkin harapannya sangat besar ya, tentu saja kita tuh selalu punya tagline ini, gimana APindo ini bisa menjadi satu wadah untuk menyatukan pengusaha. Jadi kita selalu bilang kalau pengusaha itu bersatu, Indonesia juga akan maju. Nah, jadi kami memang di sini pada waktu saya mengambil alih juga clear ya, mau ke depannya kita mau bawa kemana sih organisasi ini. Jadi kita memang memiliki visi untuk pada dasarnya bisa menciptakan sebuah iklim usaha yang kompetitif, yang kondusif, tapi juga berkelanjutan. Nah, caranya itu seperti apa kalau untuk saat ini kira-kira? Itu dia. Jadi kita nggak mau cuma berhenti hari ini, harus bisa berlanjut. Nah, memang kita fokus di dalam 4 area utama. Pertama, jelas kalau orang bicara APindo pasti isunya banyak menyelit kepada ketenagakerjaan. Tapi sebenarnya ketenaga kerja itu luas ya. Jadi ketenaga kerja ini juga untuk penciptaan lapangan pekerjaan. Jadi tidak hanya yang berhubungan dengan hubungan industrial, tapi menyeluruh. Nah, kemudian yang kedua juga yang berhubungan dengan investasi.
Karena pada dasarnya kita juga mau tidak hanya menarik investasi baru, tapi mempertahankan investasi di berbagai sektor. Jadi investasi adalah suatu hal yang pertama. Ketiga, UMKM. Kita kan mau inklusif. Kalau inklusif itu nggak bisa cuma pengusaha yang besar, tapi juga menengah kecil. Jadi makanya kami mengedepankan UMKM. UMKM ini harus menjadi salah satu motor, seperti juga motor roda perekonomian di Indonesia. Dan yang terakhir ini yang berhubungan dengan advokasi kebijakan. Jadi selama ini kita juga mau terus bisa ke depannya memberikan advokasi kebijakan strategis untuk pemerintah. Jadi masukan-masukan, kebijakan-kebijakan apa, aturan-aturan apa yang perlu perbaikan, yang sudah baik, gitu kan. Ini semua saya rasa advokasi menjadi berperan yang sangat penting. Oke, lebih mengambil banyak peran lagi lah begitu ya dalam pengambilan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah yang erat kaitannya dengan pengusaha juga di Indonesia begitu ya. Oke. Dan lebih jauh untuk mengenal Ibu Sinta, saya sampaikan terlebih dahulu beberapa dari jabatan yang saat ini tengah diemban, yaitu merupakan CEO dari Syntesa Group. Nanti akan kita bahas ini Syntesa Group ini bidang apa sih, kemudian menjadi koordinator regional untuk Asia Pacific di International Chamber of Commerce, kemudian koordinator di Kamar Dagang dan Industri, Wakil Ketua Umum Kadin, kemudian juga Presiden Dewan Bisnis Indonesia untuk Pembangunan Berkelanjutan atau IBCSD, kemudian juga banyak sekali pendiri Angel Investment Network Indonesia atau ANGIN. Oke, gimana cara membagi waktu untuk semua itu, Ibu Sinta? Ya, memang selalu yang paling berat itu untuk bisa punya satu keseimbangan, balancing. Kalau kita perempuan selalu bilangnya work-life balance, itu yang paling penting. Nah, mungkin saya beruntung karena punya support system yang sangat kuat, ya, baik di dalam maupun di luar rumah. Jadi ini jelas membantu dalam banyak pekerjaan-pekerjaan saya, gitu. Dan saya melihat bahwa dukungan itu tidak hanya secara fisik, tapi juga secara moral. Dukungan keluarga itu kan juga penting, gitu. Kalau kita mau bekerja, kita mau aktif, itu pasti perlu komitmen juga bahwa keluarga itu ada bersama kita. Oke, gimana mau aktif kalau misalnya support system kita internal atau keluarga banyak noise begitu ya Ibu ya. Kalau di support kita juga pasti bisa berkarya lebih lagi. Oke, Ibu Sinta, kita mau kenal lebih dekat dong dengan Syntesa Group. Karena kan awal dari karir Ibu Sinta memang di Syntesa Group ya. Lebih ke bidang apa sih Syntesa Group ini? Iya. Jadi ini sejarahnya Syntesa Group ini cukup menarik karena sebenarnya kami sudah ada dimulai dengan kakek saya ya di tahun 1919. Pada waktu itu beliau memulai perkebunan karet di Indonesia. Kemudian di tahun 1959 ayah saya itu meneruskan dengan membuka bisnis trading. Nah, kemudian 40 tahun setelahnya, dan ini semua tidak terencanakan, itu baru kemudian saya memulai namanya Syntesa Group, yang menjadi sebenarnya consolidated daripada usaha yang sudah ada sebelumnya plus usaha-usaha baru gitu. Jadi Syntesa hari ini ada 4 pilar, Mbak. Yang pertama adalah consumer product, itu memang core kita. Itu dari zaman ayah saya dulu, trading itu mulai dari consumer products gitu. Kita bawa awalnya tuh multinasional yang kita bawa ke Indonesia sebelum kita mengembangkan produk-produk sendiri. Nah, itu fast moving consumer products, dan kita juga mulai dengan sekarang sudah ada health dan suplemen produk. Kemudian yang kedua adalah pilar industrial. Pilar industrial ini yang hubungannya dengan steel and gas, ada manufacturing, ada trading juga. Nah, ini kita juga manufacturing untuk komponen-komponen industri. Kemudian kita ada package gas business, jadi molds and die, jadi beraneka ragam. Kedua-duanya itu sudah ada listed company-nya di public di Indonesia Stock Exchange. Kemudian yang ketiga adalah pilar properti. Nah, properti itu luas ya, jadi ada commercial, residential. Kita juga mengembangkan bisnis perhotelan, hospitality. Jadi kita
kita ada di beberapa kota. Nah, selain itu kita juga ada perkantoran, kita juga membangun kawasan baru ya pariwisata terintegrasi, kawasan ekonomi khusus pariwisata di Likupang. Kemudian yang terakhir ini, yang keempat adalah bisnis energi bersih ya, kita namakan. Ini baru ya? Iya, listrik baru. Sebenarnya nggak baru, udah sekarang kita sudah hampir 15 tahun ya, jadi udah lumayan ini. Cuman memang ini bukan core bisnis kita, memang kita mulai terakhir lah gitu. Setelah kemudian juga banyak masuk ke dalam EBT dan lain-lain. Pemirsa Women's Talk masih akan segera kembali usai jeda pariwara berikut. Tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami dalam Women's Talk dan masih berbincang bersama dengan Ketua Umum dari Apindo sekaligus CEO dari Sintesa Group. Ada Ibu Sinta Wijaya Kamdani. Ibu, berbicara mengenai latar belakang dari Ibu ya, yang melanjutkan bisnis keluarga diawali dengan sang kakek kemudian turun ke Ibu begitu ya. Perbedaan yang signifikan kan biasanya orang bilang bahwa ya kan sudah punya privilege seperti itu. Apa perbedaan signifikan ketika itu di tangan Ibu Sinta dibandingkan dengan mungkin awalnya ayah begitu? Ya. Jadi mungkin leadership style saya, jadi kepemimpinan saya dan ayah saya mungkin berbeda ya. Jadi kalau ayah saya itu lebih seperti autocratic leader lah. Jadi semua itu bertumpu sebagai beliau, sebagai pemilik ya, sebagai pemimpin semua mengikut gitu. Kalau saya sistem leadershipnya itu saya bilang servant leadership. Jadi saya lebih melayani lah gitu. Karena saya juga percaya bahwa kepemimpinan itu juga perlu ada collective leadership. Jadi kita juga perlu demokratis lah gitu. Jadi titiknya bukan hanya authoritarian leader. Jadi itu leadership yang sudah berbeda. Nah, pada saat saya mengambil alih kepemimpinan dan juga membawa visi daripada Sintesa, saya melihat bahwa profitability atau ekonomi itu hanya satu unsur gitu. Tapi yang penting adalah juga aspek daripada sosial dan lingkungan. Jadi saya selalu bilang visi daripada Sintesa itu adalah to achieve sustainable excellence company, yaitu 3P, Profit, People, Planet. Ini sesuatu yang sangat berbeda daripada zaman ayah saya. Baik, gitu. Profit dulu, perbedaannya seperti apa? Nah, kalau profit selalu harus multiplier, sebesar-besarnya. Kalau saya lebih aspek sustain. Jadi saya ingin Sintesa itu lebih 100 tahun, 200 tahun kalau perlu berkepanjang. Jadi tidak hanya profit sesaat gitu. Oke, profit sesaat turun, lebih baik profit tapi sustain. Ya, sustain gitu. Dan kita bisa tumbuh secara organik juga nggak masalah. Tidak harus selalu akuisisi, tidak harus selalu berdouble-double gitu ya. Baik. Jadi saya rasa itu bukan tujuan utama, walaupun itu tetap sangat penting. Oke. Karena pada akhirnya kan pemegang saham juga perlu dong, perlu satu pendapatan. Gitu. Baik, people. Kalau soal people itu about social, ya social itu menurut saya itu baik di dalam maupun di luar ya. Jadi kita juga mau organisasi kayak ini bisa memberikan impact secara sosial. Nah sosial itu bukan hanya sekedar CSR. Makanya Sintesa itu benar-benar mengedepankan integrated model daripada SDG. Jadi kita menganut Sustainable Development Goals, ada beberapa goal, termasuk yang nomor 5 yaitu Women Empowerment. Dan kita mengadopsi itu ke dalam bisnis model kita. Jadi kita tidak hanya sekedar membuat CSR, tapi misalnya kita bicara healthcare, itu bagaimana model bisnis yang healthcare ini bisa mensupport gitu ke aspek daripada sosial. Contohnya seperti apa? Jadi misalnya pada saat kita membuat satu bisnis, ya, misalnya contohnya kita bicara soal EBT. Kenapa kita masuk kepada EBT? Kita masuk ke EBT karena kita tidak mau touch sama sekali yang berhubungannya dengan coal atau batu bara gitu. Kita mau masuk ke energi bersih dan ini ada di dalam SDG juga kan. Kalau kita bicara soal renewable energy kan itu ada juga di dalam SDG. Jadi itu konkretnya model bisnis kita itu mensupport daripada apa tujuan sosial atau SDG sebenarnya yang ada di dalam poin-poin itu gitu. Jadi itu harus diintegrate.
kalau kita bicara soal women empowerment, kita tidak hanya membantu komunitas perempuan, sesaat gitu ya, tapi juga mengintegrate itu di dalam model daripada bisnis kita gitu, bahwa gender equality itu harus dipromot dari dalam organisasi. Nah, gender equality yang berlangsung di Sintesa Group Apindo bagaimana? Ya, jadi saya dari awal selalu mengedepankan bahwa promoting gender equality is very important, adalah kesetaraan gender di tempat kerja. Karena kita tuh sebenarnya di tempat kerja itu banyak yang merasa, oh kita equal kok. Tapi sebenarnya banyak masalah yang dihadapi. Pertama, unconscious bias. Banyak yang tidak menyadari bahwa sebenarnya walaupun serasa, oh kita ikut sama, laki perempuan dapat kesempatan yang sama. Tapi sebenarnya kadang-kadang laki-laki itu jauh lebih besar kesempatannya daripada perempuan. Kemudian yang kedua dari segi juga peraturan perusahaannya. Jadi sekarang masih belum banyak perusahaan yang mengadopsi kesetaraan gender di dalam peraturan perusahaan. Jadi misalnya kita bicara soal wage gap, ya. Wage gap itu masih ada. Jadi perbedaan gap salary, upah gitu ya, antara laki-laki dan perempuan untuk pekerjaan yang sama. Dan itu tidak ada di Sintesa Group. Nah, ini yang semua sekarang kita adopsi. Gitu. Kita adopsi kenapa? Karena kita juga mau measure. Jadi misalnya infrastruktur untuk perempuan, baik itu dari segi ruang laktasi, daycare, baik itu flexible working hours gitu ya. Ini semua pelan-pelan harus kita, tentu saja tidak ada yang sempurna ya. Pada saat kita mau melakukan pelatihan dan untuk leadership dan itu masih banyak kekurangan-kekurangannya. Tapi harus kita mulai. Dan yang penting kita harus mulai memeasure. Jadi kita mesti mengukur. Tidak hanya mengatakan, oh Sintesa melakukan ini, Sintesa melakukan ini. Tapi apa gender equality tools-nya itu apa? Gimana kita bisa mengukur daripada apa yang sudah kita lakukan. Oke, satu-satu tapi konsisten gitu ya. Baik, nanti akan kita bahas lebih jauh. Tadi sudah kita bahas mengenai bagaimana bisa menjadi orang yang bernegosiasi secara tangguh begitu ya, karena kan perempuan terkadang menjadi pemimpin, tapi saya banyak menemui perempuan pemimpin tapi nggak bisa untuk bernegosiasi, nggak bisa ngobrol seperti Ibu Sinta. Kemudian katanya Ibu Sinta ini dari dulu terkenalnya ambisius, benar nggak sih Bu? Terus bagaimana Ibu Sinta mengartikan hal tersebut? Kita jeda terlebih dahulu ya. Kami kembali dengan satu segmen terakhir, pemirsa tetaplah di Women's Talk. Terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami dan kita masih berbincang bersama dengan Ketua Umum dari Apindo atau Asosiasi Pengusaha Indonesia dan juga merupakan wanita Asia pertama yang jadi Ketua Forum B20 Indonesia tahun 2022. Benar ya Ibu Sinta ya? Luar biasa. Oke, kita ingin gali lebih jauh lagi. Ibu Sinta, ini kan dari kecil sebenarnya sudah sangat erat dengan dunia bisnis keluarga. Apa yang membuat tadi Ibu sempat membahas di awal bahwa dari kecil udah jualan? Udah kerja, umur 13 udah jual buku kalau nggak salah. Jadi sebagai bagian dari bisnis keluarga itu sebenarnya dulu kalau kita masih kecil itu selalu pembicaraan bisnis pada saat acara keluarga itu selalu terjadi. Apakah itu makan malam keluarga, kemudian saya di bawah ayah saya ke kantor, itu udah satu kebiasaan. Sehingga secara tidak langsung bisnis itu menjadi bagian dari hidup saya semenjak saya kecil. Dan ayah dan ibu saya itu membiasakan anak-anak itu kita harus mandiri gitu. Jadi udah kebiasaan walaupun kita hidup berkecukupan itu kita harus bisa merasakan baik ibu saya selalu bilang gini, kamu kalau naik ke atas enak, coba kamu turun ke bawah jatuh sakit. Jadi kita selalu diajarkan untuk mengapresiasi the little things ya, hal-hal kecil yang kita dapatkan dan oleh karena kita juga harus bekerja keras untuk mendapatkan apa yang kita mau. Gitu. Oke, hal apa yang melatih kemandirian dari Ibu Sinta yang masih diingat sampai sekarang? Ya, jadi di usia 13 tahun itu saya kemudian mendapat pekerjaan pertama untuk jualan buku. Buku apa itu? Buku-buku pendidikan anak. Okay. Jadi waktu itu saya namanya kalau zaman dulu tuh sales itu direct sales tuh cold calls. Jadi orang-orang yang kita juga nggak kenal juga kita mesti coba. Jadi mungkin orang tua saya percaya ya kalau orang jualan itu adalah cara yang paling
mudah untuk bisa meningkatkan kepercayaan diri dan kemampuan kita gitu. Jadi kita kalau mau jadi salesperson bisa, nah dengan sendirinya kita belajar banyak gitu ya. Melatih keberanian melatih juga keberanian, udah pasti, dan nggak boleh pernah nyerah. Itu udah pasti, karena kan sering gagal, sering ditolak kan. Kalau orang jualan tuh biasa begitu, nggak selalu pasti beli, pasti banyak yang nolak dulu kan. Nah ini adalah hal-hal yang kita belajar. Jadi harus terus kerja keras lah untuk bisa mendapatkan apa yang kita mau. Mentalnya udah terlatih dari dini. Oke, Ibu Sinta, kuliahnya di Harvard, lanjut di Columbia University. Dua-duanya di Amerika Serikat ya? Ya, jadi saya mulai undergrad saya pada waktu itu di Barnard College, Columbia University. Kemudian saya, jadi pada waktu itu saya nih dalam hidup saya ini menarik karena saya ini hanya memiliki dua saudara, jadi satu adik perempuan. Jadi orang tua saya juga mengharapkan tentu saja, wah lebih banyak cucu, ya kan? Jadi selain daripada mungkin melanjutkan tugas daripada ayah saya untuk pekerjaan, saya juga mesti kasih anak banyak. Oke. Ya kan? Nah, jadi disitulah kemudian saya coba mengimbangi. Saya memang menikah dalam usia yang cukup muda. Umur berapa? 24 tahun udah menikah. 25 tahun sudah hamil anak pertama. Jadi anak saya ada 4 sekarang. Itu adalah hadiah yang luar biasa, puji Tuhan, dan itu menurut saya kebanggaan buat saya yang nggak apapun nilai harga namanya pekerjaan segala itu nggak ada artinya dengan dapat anak ini. Itulah yang menjadi salah satu support system juga begitu ya, keluarga, betul, suami dan juga anak. Dan anak ini penting. Nah, oleh karenanya pada waktu itu adalah untuk bisa mengimbangi ini juga. Jadi selain saya daripada karir yang kita harus tunjuk, tentu saja keluarga ini juga harus kita imbangi gitu. Jadi saya udah terbiasa dari usia muda ya, dan memang pendidikan itu menurut saya penting sebagai basic gitu. Walaupun orang banyak tapi kan pendidikan formal itu mungkin ya penting-penting, tapi lebih penting yang mungkin pendidikan kita belajar di jalan gitu ya, secara praktikal. Itu dua-duanya menurut saya penting. Nah, jadi pada waktu saya kuliah di Harvard itu saya ada program yang saya ikuti 3 tahun. Itu saya sebenarnya sambil hamil. Wow. Hamil anak terakhir, anak keempat. Jadi itu di luar rencana semuanya, dan saya pikir setelah saya hamil saya pasti harus berhenti. Cuman suami saya itu luar biasa. Dia bilang sama saya, kalau kamu nggak selesaiin terusin, udah pasti deh nanti kamu pasti akan nyesel gitu kan, nggak akan selesai. Ya udah, jadi saya sambil hamil pada waktu saya bolak-balik sambil sekolah. Jadi ya? itu mungkin pengalaman yang sangat menarik dalam hidup saya, bahwa dan mengingatkan saya, we can do it gitu. Walaupun kita mesti tetap berkarya, kita tetap bisa juga busuk rumah tangga. Dan mungkin tidak banyak yang tahu bahwa sebenarnya di Amerika awalnya dulu meskipun ya punya bisnis di Indonesia begitu ya, ternyata sempat magang ya di Revlon. Ya, saya mulai dari pekerjaan segala macam di Revlon, di New York, kemudian saya juga sempat di Pricewaterhouse, saya waktu itu juga magang. Jadi banyak sekali pekerjaan saya. Saya melihat bahwa kita mesti bekerja juga untuk orang lain untuk bisa kita belajar ya. Jadi belajar itu tidak hanya dari perusahaan sendiri, walaupun saya benar-benar mulai dari bawah, tapi juga untuk bekerja untuk orang lain. Nah, di Indonesia pun setelah punya perusahaan, bisa dibilang kan perusahaan ayah adalah perusahaannya Ibu Sinta juga, ternyata memulai dari awal menjadi sales marketing juga ya. Awalnya betul, sampai dilatih lah untuk bisa sampai di posisi saat ini. Kalau ternyata Ibu Sinta ini sudah jualan dari umur 13 tahun, kemudian kalau libur biasanya katanya tuh kerja begitu ya, kemudian melatih diri bagaimana menjadi seorang pemimpin yang seperti saat ini, banyak nggak sih yang bilang Ibu itu perempuan tuh biasanya disebutnya ambisius. Selalu kan? Selalu. Pasti kan? Kamu juga mungkin sering dibilang ambisius kan? Wanita bekerja itu sering sekali dikatakan ambisius. Apalagi kalau ada posisi-posisi gitu. Dan itu sudah terbiasa. Dan kita pasti itu kadang-kadang juga mengecilkan hati kita gitu ya. Wah, kita kok jadi begini gitu. Tapi gimana menanggapi itu? Nah, saya selalu melihat bahwa, makanya saya punya banyak mentor dalam hidup saya. Baik itu laki maupun perempuan. Jadi untuk saya, direction saya ini, saya jalannya benar nggak sih pathway saya ini? Nah, itu mentor yang selalu membimbing saya juga, memberikan saya guidance. It's okay gitu. Kalau kita mau berhasil, pasti banyak caci maki, banyak kritikan, itu selalu ada. Apalagi dari media, pasti banyak. Dan kita harus terbiasa gitu ya dengan ini. Dan kabarnya Ibu senang hobinya menari, benar?
Betul, betul. Boleh Bu sambil Aduh, contohkan? nanti deh ya, Nanti ya. Oke, habis ini ya pemirsa ya. Sayang sekali waktu kita terbatas. Saya mau menari dulu nih sama Ibu Sinta. Semoga apa yang kami perbincangkan bisa menjadi referensi sumber informasi untuk Anda. Saya Prisa Sombodatu pamit undur diri. Sampai berjumpa kembali. Bye-bye.